Hai semuanya, balik lagi ke program Sejuk Visual. Aku Gwen dan hari ini kita bakal berbincang-bincang tentang salah satu game yang rame di kalangan anak-anak remaja zaman sekarang. Nah, kita bakal ngobrolin ini bareng salah satu bintang tamu kita yang dia juga merupakan siswa dari SMK Wirabakti Denpasar. Nah, ini dia nih bintang tamu kita. Mungkin kamu boleh kenalin diri kamu dulu ya. Bisa. Kenalin, nama aku Dedi Putrawan dari kelas 12 MM2, bisa dipanggil Dedi aja. Oke, Dedi namanya. Kamu katanya, aku dengar katanya kamu tuh ketua koordinator dari komunitas Mobile Legends di SMK Wirabakti ya? Benar. Oke, nah dengar-dengar kan ini kan masih komunitas nih. Nanti katanya nextnya kalau sudah memang bagus, bakal dijadiin eskul tuh benar nggak sih? Oh benar. Oh gitu. Biar kita setiap tahunnya mungkin makin berkembang dan sekolah kita tuh bisa dilihat juga e-sportnya sama sekolah-sekolah lain. Soalnya sekolah-sekolah lain juga udah semua tuh isi e-sportnya. Masa sekolah kita mau ketinggalan teknologi juga kan? Anjay, ya. Kalau kita nih ya di komunitas videografi, sekarang kan udah ganti nama jadi Sejuk Visual. Nah kita itu kalau ketemu, kalau meeting kan udah pasti yang kita kerjain tuh kan kayak ada editan, desain, kayak gitu-gitu kan. Nah kalau aku kepo nih, kalau komunitas Mobile Legends itu kalau kumpul tuh ngebahas apa sih? Kayak apakah ngebahas strategi main, apakah ngebahas turnamen selanjutnya yang mau diikuti apa gimana gitu? Kalau kita mungkin misalkan ngumpul satu circle buat Mobile Legends-nya aja gitu, ya mungkin kita bahasnya cuman apa sih yang bakal kita lakuin biar kita berkembang, biar kita nggak kalah terus sama sekolah lain. Soalnya kan sekolah lain juga tingkatannya tuh udah beda sama sekolah kita, jadi tuh mereka tuh punya siswa-siswa yang jago main. Jadi kalau kita ikut turnamen mungkin keuntungan menang kita tuh kecil kan bilangnya. Jadi itu kita bisa terus ngebahas gimana sih kita cara menang, habis itu gimana sih kita cara naik porsi latihan kita biar kita tuh mainnya tuh lebih maju aja gitu. Oke, terus juga ya kemarin kan sempat diadain turnamen nih di Wirabakti untuk anak-anak Wirabakti kan. Benar. Nah itu katanya salah satu tim yang kamu kan panitia jadi kamu nggak ikut, Yeah. tapi ada teman-teman kamu yang ikut juga kan. Yeah. Nah itu tuh gimana sih cara ngaturnya supaya kan kamu dari panitia gak boleh memberi kecurangan atau kayak ngasih apa ya istilahnya, pokoknya ngasih teman kamu sendiri curang gitu kan. Oh iya benar. Nah ngaturnya gimana? Sebenarnya kan buat aku sendiri tuh lebih tepatnya kepercayaan aja sama teman-teman. Jadi mereka tuh kayak tak lihat, oh ini udah jago mainnya, oh nanti kalian main sama ini aja. Jadi kalau udah bentuk satu tim kelas, aku buat mereka tuh kalian latihan ya hari ini biar dapat ya, kerja sama timnya itu lebih bagus aja gitu. Oh berarti dari orang-orangnya pun juga harus dipilih yang hati-hati ya, bagus Ya, gitu ya. nggak asal pilih orang, ini ikut, ini ikut, jadi nggak bisa kayak gitu ya. Iya ternyata dari game Mobile Legends pun yang kayak istilahnya cuma game doang, tapi ada juga kayak penting juga untuk milih, untuk bisa ngaturnya gitu ya, ini yang bagusnya siapa kayak gitu ya. Terus aku mau nanya deh, kamu biasanya kan sekarang kamu kan udah sering juara-juara turnamen gitu kan, sudah menang beberapa kali. Ya. Nah pasti pernah dong dulu belum menang atau kayak selama mau menuju kemenangan-kemenangan ini tuh kamu ada kendala-kendala gitu, pasti ada dong. Mungkin boleh diceritain kendalanya apa gitu. Mungkin kendala pertama tuh dari segi timnya gitu, yang karena kita kalau biasanya kalah dan kita tuh bisa nyalain satu sama lain gitu. Jadi kalau kita kalah nih turnamen yang seharusnya nggak boleh, kita istilahnya kalau dalam dunia Mobile Legends itu kita tuh mengblame atau kita tuh ngatain teman-teman kita sendiri. Jadi kita tuh kayak membenarkan diri kita sendiri, tapi kita tuh nyalahin tim kita. Jadi itu dah yang buat kita abis kalah turnamen, jadi itu kadang kita tuh nggak mau ikut turnamen lagi. Dan itu bilangnya nggak gini ya, nggak bagus banget ya. Soalnya biasanya kalau kita yang bagus itu kalau kita biasanya habis turnamen, kalau kita kalah itu tuh lebih enak tuh kita tuh evaluasi. Jadi kita tuh apa sih yang kurang di match tadi, apa sih yang harus kita dilebihin di gitu. Jadi kita tuh kalau ngetim itu sebenarnya susah banget kalau sama orang baru apalagi ya. Jadi kalau ngetim itu emang yang paling utama, membangun kerja sama tim itu emang udah
paling bagus. Oke, berarti dari aku dengar barusan, berarti ada 2 hal yang penting, solidaritas sama evaluasi berarti. Benar. Ya. Oke. Terus kamu apa sih awal mulanya kamu mulai berkecimpung di dunia Mobile Legends gitu? Apa sih awal mulanya? Apakah iseng-iseng doang atau apa gitu? Diajak teman mungkin? Kalau sebenarnya dari dunia Mobile Legend pengennya tuh udah dari SD udah minat kan. Mobile Legend tuh waktu aku SD kelas 6 tuh udah mulai banyak yang main. Nah karena waktu SD kelas 6 sendiri itu belum dapat pegang HP, jadi itu kayak gitu. ya, jadi waktu SMP kelas 7 baru bisa dapat megang HP, dan itu dibeliin juga sama orang tua. Baru mulai main Mobile Legends sama teman-teman, dan itu tuh masih tahun 2000 berapa dah, 19 atau 18. Iya ya, kelas 7 2018 kayaknya ya. Ya, habis itu tuh karena tahun itu tuh masih main cuman iseng-iseng aja, jadi itu belum ada minat buat serius sama sekali. Jadi itu cuman main Mobile Legend tuh buat waktu isi luang gini. Nah mulai serius di dunia Mobile Legend itu waktu tahun 2020, dan itu awal masuknya COVID ya. Itu tuh karena kita kebanyakan Online school ya? Iya, sekolah iya. online. Jadi itu kita tuh kayak kegiatan di rumah tuh cuman bangun tidur, kita tuh bakal main juga, ngumpul terus sama teman-teman sampai malam di satu tempat. Jadi itu terus mulai serius, mulai nyaman di Mobile Legend ini, sampai akhirnya tahun 2021 tuh punya banyak juga teman online yang mulai diajak ikut ngejoki juga. Ngejoki itu kita tuh bisa dapat penghasilan dari sana ya. Ngejoki itu kayak kita tuh mainin akun orang sampai di rank tertentu, jadi itu nanti kita tuh dibayar. Tapi karena dulu tuh masih ikut orang, jadi dapatnya paling cuma 30%, 50% dari yang saya mainin. Oh, berarti sekarang sudah joki sendiri, nggak ikut orang lain? Sebenarnya kalau dibilang joki sendiri sih masih belum punya store sendiri ya buat ngejoki ya. Cuman adalah dari tawaran teman-teman yang online sekarang nih, kalau misalkan disuruh take job, bilangnya ambil kerjaan, ya udah saya ambil gitu. Jadi emang sekarang masih gini kok di joki. Sampai sekarang emang masih. Boleh di-spill nggak sih kira-kira tuh satu orang kamu jokiin satu akun itu berapa biasanya dibayarnya? Tergantung. Kebetulan sekarang nih lagi ngejoki, dan ini tuh jokinya agak lama ya, agak panjang. Jadi ranknya tuh banyak yang dijoki. Kalau bilangnya dari istilah Mobile Legend, dari Legend 3 sampai ke Mythical Glory, itu saya totalin semua 570 bayarnya. Oh, lumayan ya berarti ya. Dalam sebulan tuh kamu bisa berapa kali sih selain dapat orderan joki gitu? Apakah rutin atau ya hoki-hokian juga? Tergantung dari yang ngasih saya jobnya. Kalau misalkan yang punya job bisa nge-handle akunnya sendiri, jadinya dia ngambil sendiri. Kalau misalkan dia lagi mainin akunnya dan nggak pengen ngejoki, jadinya dia oper jobnya ke saya dan saya kerjain jobnya. Oh gitu, berarti lumayan ya penghasilannya ya? Lumayan. Kalau dari orang tua kamu sendiri nge-support nggak sih? Kadang kan emang sih sekarang kan teknologi udah maju gitu kan, terus Mobile Legends juga kayak udah lumayan terkenal gitu kan, bahkan udah ada e-sportnya sendiri. Cuman kayak pasti kan ada tuh orang tua yang kayak, duh ngapain sih main game gitu, masa depanmu jadi apa gitu. Nah kalau dari Dedi sendiri, tipe orang tuanya tuh yang mana nih? Sebenarnya orang tua nggak terlalu, dibilangnya nggak terlalu ngerti ya masalah main game. Jadi itu cuman dilihatnya tuh mungkin dari segi pandangannya dia tuh kayak, oh cuman main-main game biasa gitu. Cuman karena saya main gamenya tuh sampai kayak lupa waktu, itu cuman ya kadang dimarah aja. Oh gitu ya. Tapi melihat kamu kan udah juara turnamen, terus juga udah bisa ngasilin duit sendiri dari Mobile Legends tuh, ada nggak sih kayak orang tua ya nge-support lah gitu? Kalau rasa seneng ada. Oh berarti sebenarnya artinya mensupport, cuman jangan kebablasan aja gitu ya. Terus kamu ngatur waktunya gimana sih? Kayak kamu kan istilahnya kalau lagi ada joki kan bisa pasti begadang kayak gitu pasti. Kan. Nah itu gimana sih atur waktunya kamu biar tetap di sekolah tuh tetap jalan kayak gitu? Tugas-tugas apa segala macam, gimana sih ngatur waktunya? Mungkin ada tipsnya atau gimana gitu? Mungkin emang agak susah ngatur waktu kalau udah lagi ngejoki itu, soalnya kalau dari saya sendiri itu mungkin misalkan nih orderannya masuknya hari siang,
Jadi itu tergantung nanti mainnya kapan sih ada teman-teman saya kosong di jam tertentu nih. Misalkan kita mulai kerjain jobnya jam 8 malam misalkan. Jam 8 malam ini kita udah mulai main berlima sama teman-teman nih. Jadi kita mulai dari jam 8 sampai jam, mungkin kalau biasanya saya hari sekolah itu mungkin jam 4 saya udah tidur. Jam 4 subuh? Iya, 4 subuh. Jam 6 tuh bangun, mungkin buat ibadah aja, tidur lagi sebentar, baru kita berangkat sekolah. Berarti mengurangi waktu tidur banget ya? Iya. Tapi jadi ini gak sih kayak kondisi tubuhnya jadi sering kecapean atau gampang sakit gitu gak sih? Iya, makanya kondisi tubuhnya sekarang kayak gini. Oh gitu, pantesan dia agak kurusan ya. Oke. Oh ya, tadi balik lagi, tadi kamu ngomongin rank kan. Nah, kamu sekarang ranknya di apa? Mythical Glory masih. Cuman boleh dijelasin nggak kayak urutan ranknya itu dari paling rendah sampai paling atas gitu? Urutan rank Mobile Legends tuh ada. Udah berasa kuis gitu ya? Ya, ada dari yang paling terendah ada Warrior, ada Elite, Master, Grandmaster, ada Epic, ada Legend, ada Mythic, ada Mythical Honor, Mythic Glory, dan terakhir tuh yang paling tinggi Mythical Immortal. Oh, kamu tadi sampai mana? Mythic Glory. Oh gitu, oke. Kamu biasa kalau main, aku kan pernah nyoba-nyoba nih ya, iseng-iseng karena rame banget yang main Mobile Legends, jadi kayak istilahnya FOMO gitu loh, ikut-ikutan main Mobile Legends. Walaupun sebenarnya aku nggak ngerti sih. Terus tuh kan aku tahu tuh kalau misalnya kita nge-rank, terus kalau misalkan kalah tuh bisa turun ranknya kayak gitu. Iya bisa. Terus boleh jelasin nggak kenapa? Kenapa bisa turun? Tuh juga kayak maksudnya apa aja sih yang bikin rank tuh bisa turun gitu? Biasanya ya dari segi kalah, soalnya biasanya kalau kita main sendiri nih, karena itu kan kita dapat orang yang random yang kadang sering nge-troll, yang kita buat tim kita jadi kalah gitu. Soalnya kalau di dunia Mobile Legends kalau kalah nggak turun rank kan nggak ada seru-serunya sama sekali. Gitu. Kalau hero yang kamu paling sering pakai atau paling kamu kuasai apa nih kalau boleh tahu? Mungkin kalau dari teman-teman yang main Mobile Legends tahu ya, ada istilah yang namanya hero assassin, marksman, support, tank, sama fighter gitu. Hero yang bisa kuasain dari semua assassin bisa, dari semua marksman juga bisa. Kadang-kadang main mage juga, kadang kalau dibutuhin juga main tank juga. Semua hampir bisa dikuasain. Saking lamanya main jadinya kayak gitu. Dari Mobile Legends ini kamu berarti total dari 2000 berapa tadi, 2018 sampai 2023 berapa tahun tuh? 19, 20, 1, 2, 3, 5 tahun ya? 5 tahun. Nah selama 5 tahun kamu main Mobile Legends ini, dampak positif apa sih yang kamu dapetin dari main game ini gitu? Mungkin kalau dari dampak positif main game ini bisa banyak ya, punya teman online lain, jadi tuh kayak kita tuh ngerasa bergaul sama mereka tuh kayak lebih enak aja kalau di dunia Mobile Legends tuh. Habis itu kalau dampak positif lainnya mungkin dari ngejoki ini kita tuh kenal mereka, dan beruntungnya lagi kita tuh bisa jadi orang kepercayaan mereka, dan kita tuh bisa diajak ngejoki sama mereka gitu. Jadi kita tuh dapat untung, mereka dapat untung juga gitu. Gitu. Ya. Kamu sendiri nih punya nggak sih keinginan pengen jadi pro player? Kalau masalah keinginan jadi pro player tuh sebenarnya dari waktu awal-awal ikut turnamen tuh udah punya banget emang keinginan main di stage yang lebih tinggi, di venue yang lebih internasional lah bilangnya. Nasional lah dulu ya. Nasional dulu. Ya. Dari sana mungkin udah punya mimpi banget jadi pro player. Kalau selama ini turnamen tuh tingkat apa nih? Belum sampai nasional? Sebenarnya pernah dulu waktu gabung tim e-sport di Bali. Itu dulu tuh waktu tahun 2022. Jadi itu saya dapat tawaran untuk gabung tim e-sport di Bali, namanya tim Blast Demon ya. Itu tim juga udah lumayan terkenal juga. Jadi nama tim aslinya itu tim Demon, dan mereka tuh diajak kolaborasi sama Blast e-sportnya. Blast e-sport ini ownernya yang punya Blast e-sport ini asalnya orang Sumatera. Jadi Blast e-sport ini ownernya tuh ngajak kita kerjasama buat pelestarian nama e-sportnya dia juga. Nah kita diajak kolaborasi lah yang di Bali.
jadilah ganti nama kita jadi Blast Demon Esport. Nah itu tuh saya kemarin dapat tawaran buat masuk esport ke sana, dan itu tuh ada manajernya juga kan, jadi itu kayak bagus banget lah. Saya sepa main terus gimana sih caranya biar nanti kita lulus trialnya gitu. Saya panggil juga teman-teman saya buat ikut. Nah kebetulan waktu hari trial, alhamdulillah itu saya lulus dan dipilih sama dia manajernya. Itu tuh saya lulus barengan sama anak TI Global. Jadi kita lulus berdua dan diambil lagi trial dari tim lain. Dan itu lulus juga. Akhirnya kita dapatlah tim 5 klub dan namanya itu Blast Demon Axe untuk divisi 2, dan itu ada divisi satunya juga. Jadi itu saya masuk divisi 2, tujuannya dibuat divisi 2 itu buat ikut-ikut turnamen biasa. Pertama turnamen-turnamen kayak di cafe, turnamen-turnamen di mall. Jadi buat turnamen online juga diikutin sama manajernya. Dan itu kita itu waktu udah lulus trial, itu tuh kita nggak langsung bisa masuk ke timnya itu. Jadi itu sistemnya dia tuh nerapin sistem kita tuh dikasih turnamen selama 3 bulan nih. Selama 3 bulan itu kita tuh disuruh ikut turnamen terus. Dan uang turnamen itu 100% kita yang dapat. Jadi mereka tuh cuman kalau kita menang, jadi mereka tuh cuman ngambil nama aja. Jadi wah nama kita makin gede nih nanti, wah Blast Esport tuh makin terkenal gitu aja kan. Habis itu kita tuh selama turnamen offline juga kita dibayarin semuanya kayak minum gitu. Kalian silahkan pesan minum apa aja, nanti manajernya yang bayarin. Dan akhirnya banyak masalah 3 bulan tuh kayak kita juga sering waktu kalah turnamen, kita juga kayak sering berantem juga lah gitu. Tapi akhirnya ada kendala-kendala gitu. Ya lumayan banyak kendalanya. Jadi kayak ya bisa dibilang banyak sih kendalanya selama 3 bulan tuh. Tapi ya namanya ngetik juga sama orang baru juga bilang kan. Iya. Nah, jadi kita tuh harus gimana sih caranya kita tuh dalam 3 bulan nih, kalau dalam istilah Mobile Legends tuh bentuk yang namanya chemistry atau kerja sama tim yang baik buat 3 bulan ini. Dan alhamdulillah 3 bulan itu kita berlima lulus, dan waktu itu udah 3 bulan udah dapat bisa digaji, udah dapat jersey juga, udah dapat gaming house juga, fasilitas tuh udah dilengkapin semua sama mereka gitu. Berarti banyak banget benefitnya ya. Jadi bukan cuma pengalaman tapi banyak juga lain-lainnya ya. Beruntung banget itu bisa masuk tim yang di Bali. Jadi kita tuh waktu udah dapat semua tuh kita digaji 1.750.000 untuk bagi 5, kepotong 500-nya untuk biaya turnamen. Jadi 1.250.000-nya nih untuk kita berlima dibagi-bagi. Nah, gajinya ini bisa bertambah kalau kita bisa menuhin syaratnya dari mereka itu. Kita kalau ikut turnamen-turnamen kecil apa aja, turnamen online, turnamen offline yang langsung dari kita ke venue, mungkin turnamen yang di cafe lah, kalau kita 1 bulan itu dapat 3 kali juara, itu gajinya bisa dinaikin, dan tetap uang 100% dapat dari hadiah turnamen ini itu buat kita semua. Oh berarti nggak cuma hadiah dari turnamen tapi kalian juga dapat gaji sendiri? Iya. Syaratnya cuma untuk besarin nama aja. Jadi kalau kita udah 3 bulan itu kita semua dibiayain enak lah pokoknya. Tapi kalau kita udah makin berkembang, jadi mereka tuh nerapin sistem jual beli player juga kalau di dalam Mobile Legends tuh. Jadi kita tuh nanti dibesarin sama mereka, dikasih enak lah pokoknya. Sampai kita tuh bisa sampai ke jenjang yang mungkin yang lebih tinggi lah, ikut turnamennya yang hadiahnya bisa sebali gitu bilangnya. Habis itu nanti kalau kita udah jago nih, nanti itu kita bisa dijual lagi untuk ke tim e-sport lain gitu. Ngomong-ngomongin tim nih, kamu kalau udah jadi pro player, kira-kira kamu pengen masuknya ke tim mana sih? Tim apa gitu? Kalau masalah tim yang ada di pro player, mungkin tim yang sangat benar-benar sangat populer sampai sekarang, yang tim yang kuat juga, itu ada tim RRQ paling, kalau nggak RRQ ya Onyx Esport. Oh gitu. Kamu sendiri punya idola nggak sih, kayak yang kamu ngefans atau kamu jadiin panutan gitu? Kalau masalah idola banyak ada di pro player tuh, mungkin dari ada yang namanya Sin dengan Maxman-nya yang jago, ada Kairi juga yang berasal dari Filipina yang main di Indonesia dengan Assassin-nya juga yang benar-benar jago banget. Dari tim Onyx dan dari tim RRQ itu ada idolanya banyak sekali. Oh banyak ya. Banyak. Nah ini kan tadi barusan aku udah nanya idola nih.
sekarang aku mau nanya deh, support system kamu pasti kan pernah ya ngerasa kayak lagi stres-stresnya, gitu, depresi-depresinya nih main Mobile Legends gitu kan. Mungkin kayak tadi pas lagi berantem sama tim sendiri atau kendala ketemu orang baru gitu. Siapa sih support system kamu selama ini? Support system mungkin ada, cuman yang nggak bisa di-spill di sini. Oh gitu. Ya. Oke. Mungkin dari orang tua juga support system nggak sih? Keluarga? Ya sebenarnya kalau dari orang tua support aja. Oh iya. Jadi mereka tuh cuman seneng kalau kita tuh udah juara dan kita tuh bisa ngasilin uang sendiri gitu. Oke, thank you banget ya Dedi udah mampir ke sini hari ini buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Nah, teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang Mobile Legends bareng Dedi. Nextnya kita bahas topik apa lagi ya? Pantengin terus IG-nya Sejuk Visual karena kita tuh nggak cuma ada program podcast doang loh, tapi kita juga ada program berita, terus ada ketuk pintu. Penasaran kan? Langsung aja follow IG-nya di sini. Ntar ada IG-nya Dedi juga di sini. Ya. IG-ku nggak ada. Dah. Makasih, bye bye, see you.